Baik, sekarang kita akan mengerjakan soal-soal yang ada di Day 5 Tryout TPA. Untuk pertanyaan pertama, pilihlah gambar yang tidak sesuai dengan keempat gambar lainnya. Bisa kita lihat, gambar A menyimbolkan bulan, gambar B adalah simbol matahari, gambar C bintang, gambar D hati, dan gambar E awan. Bisa kita lihat sendiri ya teman-teman, kalau gambar A, B, C, dan E adalah gambar tentang simbol-simbol benda langit. Sedangkan gambar D, hati, tidak ada kaitannya dengan benda-benda langit. Jadi gambar yang tidak sesuai dengan keempat gambar lainnya adalah gambar D. Maka jawabannya tepat adalah D. Oke, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2 dari Day 5 Tryout TPA. Pola yang cocok untuk gambar selanjutnya adalah, baik, sebelum saya mengerjakan ini, saya akan memberikan nama untuk setiap gambar. Gambar pertama saya berikan nama 1, gambar kedua saya berikan nama 2, gambar ketiga saya berikan nama ketiga, dan gambar keempat saya berikan nomor 4. Pada gambar pertama dan gambar kedua memiliki hubungan, yaitu pada baris pertama gambarnya sama. Kita perhatikannya sama-sama teman-teman. Pada baris kedua gambarnya juga sama, tapi baris ketiga gambarnya berbeda. Bedanya adalah pada baris ketiga, X yang ada di sebelah kiri diganti menjadi O pada gambar kedua. Lalu kita perhatikan gambar kedua dan gambar ketiga, baris yang berbeda adalah baris pertama, di mana baris pertama X-nya diubah lagi menjadi O pada gambar ketiga. Ini artinya pada gambar pertama, lalu ke gambar kedua, lalu gambar ketiga, itu adalah tahap untuk merubah gambar X menjadi gambar O. Lalu pada gambar keempat, semuanya menjadi X. Kenapa? Karena pada gambar ketiga, semua gambar sudah menjadi O. Jadi sudah terpenuhi semua ya, menjadi O semua. Maka tahapannya diubah menjadi tahapan awal lagi. Semuanya diubah lagi menjadi tahapan X. Nah, karena gambar keempat sudah menjadi gambar X lagi, barulah kita akan mencari gambar-gambar yang akan dirubah menjadi O lagi. Jadi memulai lagi ke tahap awal, sehingga akan mendapatkan nilai 0 pertama kali untuk dirubah di gambar keempat menjadi gambar yang selanjutnya. Di sini kita lihat pada gambar pertama dan gambar kedua, yang diubah pertama kali adalah baris pertama, ya kan teman-teman. Pada baris ini kita lihat baris pertamanya itu selalu sama pada gambar pertama dan kedua. Jadi baris pertamanya lah yang harus kita ubah pertama kali. Jadi di sini kita lihat dalam gambar-gambar itu baris kedua dan baris ketiga tidak boleh berbeda dengan pada gambar keempat. Di sini yang tidak berbeda pada baris kedua dan ketiga adalah yang B. Maka bisa kita pastikan bahwa B adalah gambar selanjutnya yang meneruskan tahap untuk merubah X menjadi O. Di sini pada gambar B, X yang dirubah menjadi O adalah X pada baris pertama. Seperti yang saya katakan lagi, dia kembali ke tahap awal untuk merubah X lagi menjadi O secara keseluruhan. Dan kita lihat pada gambar pertama dan kedua, baris pertamanya sama. Jadi yang diubah pertama kali seharusnya adalah baris yang pertama. Maka terbuktilah kalau jawaban yang benar adalah yang B. Baik, sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 3. Day 5 Tryout TPA. Semua kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna harganya murah. Maka kalau semisal saya simbolkan
kertas yang berguna, sebagai lingkaran dan kertas yang harganya murah sebagai lingkaran yang kecil. Bisa kita lihat dari gambar ini, semua kertas sangat berguna. Kertas gambar sangat berguna. Sebagian kertas yang sangat berguna, sebagian yang ini ya teman-teman, harganya murah. Jadi ada kertas gambar yang harganya tidak murah, dan ada sebagian kertas yang murah tapi bukan kertas gambar. Maka yang diambil adalah titik tengah dari kedua lingkaran tersebut, yaitu kertas gambar yang berguna. Maaf ya teman-teman, saya hapus dulu sebentar. Kertas gambar yang berguna dan harganya murah. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 4, Day 5 Tryout TPA. Jika tidak ada alasan untuk tidak menjadi hebat, maka setiap orang memiliki kesempatan sama untuk mencapai kesuksesannya. Di sini ada kata-kata jika, maka. Ini adalah kalimat premis ya teman-teman. Bisa kalian cari kalimat premis itu apa. Yang nanti harus kita cari conclusionnya atau kesimpulannya. Di sini untuk kalimat tidak ada alasan untuk tidak menjadi hebat, saya simbolkan P. Maka setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesuksesannya, saya simbolkan Q. Ini premis pertama teman-teman. Sekarang untuk kalimat kedua atau premis kedua, kita lihat di sini. Jika setiap orang telah mampu meraih kesuksesannya, Q, maka tidak ada golongan fakir miskin. Di sini ada kata-kata tidak ada, maka saya akan memberi lambang negasi R. Negasi adalah kalimat bermakna negatif ya teman-teman. Karena ada kata-kata tidak ada. Masih terdapat banyak perkampungan kumuh. Ini adalah premis ketiga teman-teman. Premis ketiganya yaitu kita lihat di sini dihuni oleh golongan fakir miskin, artinya masih ada fakir miskin ya di sini. Saya berikan lambang R. Nah, untuk premis pertama dan premis kedua, maaf teman-teman, maaf. Untuk pertanyaan pertama dan kedua atau premis pertama dan premis kedua, maksud saya, kita bisa ambil kesimpulan negasi R di sini kita tulis lagi karena tidak ada temannya, sama, dan juga P di sini kita tulis lagi karena tidak ada temannya, yang sama kita coret ya teman-teman. Seperti itu cara mengerjakannya. Maka akan mendapatkan kesimpulan jika P maka negasi R, atau jika tidak ada alasan untuk tidak menjadi hebat maka tidak ada golongan fakir miskin. Tapi ini belum selesai ya teman-teman, kita harus mengerjakan soal yang premis ketiga. Di premis ketiga ini ada kalimat R. Artinya negasinya ini R hilang. Maka kesimpulannya untuk yang
Premis ketiga kita sangkutkan dengan kesimpulan sebelumnya, dapatlah kesimpulan baru yaitu negasi P, atau ada alasan untuk tidak menjadi hebat. Atau teman-teman bisa dibalik ya, terdapat alasan untuk tidak menjadi hebat. Nah, itu jawabannya adalah yang C. Sekarang saya akan mengerjakan soal nomor 5 dari 5 tryout TPA. Semua limbah adalah padat dan berbau. Materi X berbau tetapi tidak padat. Di sini kita lihat bersama ya teman-teman. Pernyataan pertama, untuk sebuah materi dikatakan limbah, dia harus padat dan berbau. Tapi karena materi X hanya memiliki bau tetapi tidak padat, maka materi X tidak bisa dikatakan limbah, ataupun jika dikatakan limbah, maka materi X seharusnya padat. Jadi di sini kesimpulannya adalah materi X bukanlah limbah. Jadi yang benar adalah yang E, materi X adalah bukan limbah, baik limbah berbau maupun limbah padat. Saya akan mengerjakan soal nomor 6 dari 5 tryout TPA. Umur Budi dibanding Alif adalah 9/8. Di sini kita pakai simbol umur Budi adalah B dan umur Alif adalah A. B dibanding A itu sama dengan 9X dibanding 8X. Kenapa saya pakai X? Karena perbandingan harusnya memiliki nilai tetap yang sama jika dikalikan. Ya, jadi nanti kita cari nilai X-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Jika selisih umur Budi dan Alif 5 tahun, artinya Budi dikurangin Alif harus 5 tahun. Maka umur Budi dan Alif masing-masing adalah, jika B diwakili 9X dan A diwakili 8X, kita terus di sini berarti 9X dikurangi 8X adalah 5, maka X sama dengan 5. Maka umur Budi yang sebenarnya adalah 9 dikali 5 dibanding 8 dikali 5, atau 45 dibanding 40. Umur Budi adalah 45 tahun dan umur Alif adalah 40 tahun. Jawabannya benar adalah C. Soal nomor 7 dari 5 tryout TPA. Suatu warung kopi mempunyai persediaan bubuk kopi sebanyak 5,8 kg dan gula pasir sebanyak 4 kg. Setiap segelas kopi membutuhkan 5 gram bubuk kopi dan 4 gram gula pasir. Jika harga 1 gelas kopi harganya Rp8.000, maka berapa uang yang dihasilkan warung kopi tersebut dengan harga kopi dan gula yang mereka miliki? Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, bubuk kopi saya berikan lambang K, persediaannya sebanyak 5,8 kg atau setara dengan 5.800 gram. Gula pasir saya beri lambang G, memiliki persediaan 4 kg atau 4.000 gram. Jika segelas kopi hanya membutuhkan 5 gram bubuk kopi, berarti bubuk kopi yang dimiliki kita bagi dengan 5 gram akan mendapatkan
1160 gelas kopi. Dan gula pasir hanya dibutuhkan 4 gram untuk segelas kopi, maka kita bagi 4 gram di sini ya teman-teman, akan mendapatkan 1000 gelas kopi. Nah, yang kita ambil adalah yang hasilnya paling sedikit, yaitu 1000. Karena apa? Karena 160 gelas kopi selanjutnya tidak memiliki gula pasir. Gula pasirnya sudah habis untuk 1000 gelas kopi sebelumnya. Jadi kita ambil yang 1000 saja. Nah, 1 gelas kopi harganya adalah Rp8.000. Maka 1000 gelas kopi harganya adalah 8.000 dikali 1000 atau hasilnya 8 juta. Soal nomor 8, day 5 tryout TPA. Jika X sama dengan 3/5 dan Y sama dengan 36%, jika kita ingin membandingkan, maka harus dibuat serupa terlebih dahulu teman-teman. Karena Y dalam bentuk persen atau 36/100, maka kita buat X pun dalam bentuk persen, di mana penyebutnya angka 5 di sini kita kalikan dengan 20. Maka dapatkan 100, yang di atas juga kita kalikan 20. Maka akan mendapatkan 60. Jadi X setara dengan 60%. Kalau kita lihat di sini, artinya X selalu lebih besar dibandingkan Y. Maka jawabannya yang benar adalah yang C. Soal nomor 9, bunga pakaian putih. Bunga tidak memiliki hubungan dengan pakaian, karena bunga adalah makhluk hidup, sedangkan pakaian adalah benda mati. Tetapi bunga memiliki hubungan dengan warna putih, karena terdapat bunga yang warnanya putih. Untuk pakaian juga tidak memiliki sangkut paut dengan bunga, tetapi pakaian juga ada yang warnanya putih. Dari sini kita lihat bahwa putih memiliki hubungan dengan bunga dan pakaian. Jika putih saya lambangkan dengan lingkaran yang ada di tengah, antara lingkaran yang melambangkan bunga dan pakaian, maka gambar yang bisa mewakili ketiga kata-kata tersebut adalah yang A. Nomor 10, day 5 tryout TPA. Di sini diberikan 3 kata, paman, pria, dan ayah. Maka gambar yang bisa digunakan untuk mewakili ketiga kata tersebut adalah, di sini kita lihat paman pastilah seorang pria, ayah pun pastilah seorang pria. Dan jika seseorang menjadi paman, dia juga bisa menjadi seorang ayah untuk anaknya. Dan seseorang yang sudah mempunyai anak bisa disebut sebagai ayah, juga bisa menjadi seorang paman untuk keponakannya. Maka paman dan ayah saling berkaitan. Dan pria merupakan gender dari kata paman dan ayah, mewakili gender dari paman dan ayah. Maka jawaban yang benar adalah E, di mana lingkaran besar adalah, sebentar teman-teman,
di mana lingkaran yang besar adalah pria. Lingkaran yang besar kedua ini adalah ayah yang memiliki hubungan dengan lingkaran kecil ini, yaitu paman. Sudah kita bahas 10 nomor dari nomor 1 sampai nomor 10 pada Day 5 Tryout TPA. Semoga bisa membantu teman-teman untuk lebih rajin atau untuk lebih memahami lagi tentang soal-soal TPA. Sekian dari saya. Jika saya ada salah kata, saya ucapkan maaf. Dan saya berharap teman-teman masih mau untuk melanjutkan ke Day 6, Day 7, dan Day selanjutnya Tryout TPA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.